Allah akan mengirim kepada mereka adalah penyakit ta'un dan kelaparan. Wal auja'. Auja' itu artinya kelaparan. Wajah. Penyakit-penyakit yang tidak, dahulu itu tidak pernah ada penyakit-penyakit itu. Tetapi sekarang muncul aneh, penyakit-penyakit aneh yang mungkin dahulu dunia kedokteran mengenalnya. Ini dulu apa ini? Tidak pernah ada. Jadi at-ta'un wal auja'. Penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah ada pada orang-orang sebelum kita dahulu. Jadi kalau begitu, diagnosanya sudah jelas. Apa penyebab penyakit-penyakit aneh ini? Mematikan, yang merontokkan ketahanan tubuh manusia. Itu penyebabnya adalah daripada al-fahishah yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita, kemudian kita mendiamkannya saja. Mendiamkan praktek-praktek ini. Karena kalau kita nanti ribut melawan, dikatakan apa? Itu melanggar HAM. Ini HAM, ini musibah besar ini. Ya, hak asasi manusia ini propaganda HAM, ini musibah besar di tengah umat kita. Gara-gara praktek membela HAM inilah banyak terjadi praktek-praktek yang melanggar syariat Allah Ta'ala. Salah satu di antaranya inilah dia. Ada orang-orang yang ingin melampiaskan hawa nafsunya seperti lebih buruk daripada binatang sekalipun, tetapi itu tidak bisa digugat karena mereka berlindung di balik apa? Kebebasan manusia yang dilindungi oleh HAM. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sebagai orang bertakwa, orang beragama, saya kira tidak ada agama di dunia ini yang membolehkan praktek homoseksual. Oleh karenanya praktek homoseksual ini musuh dari seluruh agama, bahkan bukan hanya kaum muslimin. Artinya pengikut-pengikut agama yang pernah memiliki kitab suci itu semuanya anti dan melawan perilaku seksual homoseksual ini. Oleh karenanya kita jangan berbasa-basi dengan praktek homoseksual. Mari sama-sama kita segenap komponen umat dan bangsa ini melawan praktek ini agar praktek ini berhenti di mata kita. Masya Allah, luar biasa, sebuah paparan yang sangat tegas, yang sangat gamblang. Ketika Allah melarang dengan hukum-hukumnya, maka manusia melegalkan, kita tinggal menunggu akibatnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmentasi yang berikutnya, bahwa sesungguhnya penyakit seksualitas bisa jadi adalah diawali dari diri kita sendiri. Nah, lantas bagaimanakah kita harus mencermati dorongan-dorongan yang ada di dalam diri kita? Itulah insya Allah akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita membicarakan soal penyimpangan seksual. Di dalam Al-Quran ada khusus ayat yang menceritakan tentang zina, tetapi ada juga ayat yang menceritakan tentang usaha untuk menyebarkan berita-berita seks ini. Itu adanya di dalam Surah An-Nur. Ini agak jarang dibahas. Bunyinya begini: innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina zalamu lahum 'adzabun fid dunya wal akhirah. Lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini boleh dicek di dalam surah An-Nur ayat 19. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan agar fahisyah, agar perbuatan keji itu tersebar di tengah orang-orang beriman. Nah, di sini maksudnya apa, Pak? Segala pihak yang terkait dengan penyebaran pornografi, porno aksi, itu akan mendapat ancaman lahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, banyak sekali pihak yang terkait. Di antaranya dan mungkin paling utamanya itu adalah media. Betul tidak? Media ini sangat berperan
menciptakan perbuatan fahisyah itu. Karena melalui tontonan, melalui tayangan, kemudian apa yang dilihat, ya, disaksikan, film, sinetron, melalui internet, Facebook, Twitter, dan berbagai macam bentuk website-website yang sekarang ini di kita sangat murah harganya. Barangkali gorengan lebih mahal dari harga internet, betul enggak? Nah, itu apabila itu ada di tangan anak yang belum bisa membedakan antara baik dan buruk, di tengah lingkungan yang agamanya jauh, pendidikan akhlaknya jauh, maka ini dengan mudah bagi mereka terjangkiti. Berapa banyak orang jatuh di dalam zina gara-gara Facebook, tidak bisa dihitung. Gara-gara chatting, berapa banyak orang yang jatuh di dalam perbuatan zina. Maka ini semuanya sangat terkait dengan ayat Allah tadi. Mereka-mereka itu, ya, artinya provider dan industri-industri telekomunikasi ini nanti ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang tua harus betul-betul mengawasi perilaku anak kita dan apa yang ada di tangan anak kita. Memang ibu bapak barangkali mengatakan, bagaimana kita mengawasi ada di dalam dompetnya, ada di dalam kantongnya, kan begitu ya? Nah, inilah namanya sudah musibah. Artinya kita sudah tidak bisa lagi mengawal putra-putri kita, karena mereka sudah bebas. Harga HP juga sudah mudah, melalui HP bisa diakses apa saja yang pornografi. Kemudian tontonan mereka di rumah melalui tayangan televisi, makin malam makin seronok, betul tidak? Sinetron-sinetron yang tidak mendidik, ya, film-film itu kan intinya hanya dua, ya, kebebasan seks atau kekerasan. Hanya itu inti film itu saja isinya, yang dua itu saja, seksual kemudian kekerasan. Lalu inilah yang ditonton oleh semua usia, orang tua, remaja, anak-anak yang baru lahir pun barangkali dibawa di depan televisi nonton, sehingga mungkin nanti dia besar, dia hafal itu isi cerita film itu, karena dari kecil, dari bayi dia dibawa oleh ibunya, diomong oleh ibunya di depan televisi. Nah, ini semuanya harus kita lakukan, apa namanya ibu, evaluasi di dalam hidup ini. Bukanlah berarti kita stop semua TV, tetapi kita harus dituntut untuk punya kemampuan mengawasi keluarga kita. Begitu juga kemampuan untuk memilah mana yang pantas ditonton, mana yang tidak ditonton. Kan sekarang ada remote, begitu melihat yang nggak senonoh, ganti saja. Walaupun dia bilang Anda jangan kemana-mana dulu, nggak mau saya harus pindah dari kamu, ya. Kalau kita melihat ada sesuatu tontonan yang tidak pantas untuk dilihat, bagaimana antara ayah, mantunya, anak perempuannya menonton tayangan atau film sinetron yang berbau seksual? Kira-kira menurut akhlak kita itu wajar tidak itu? Anak gadis dia di sebelah dia yang ditayangkan orang ciuman, orang berpelukan, di sebelah dia anak gadisnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini semuanya masuk di dalam ayat yang tadi, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina zalamu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ya, kita khawatir nanti banyak pengisi neraka itu orang-orang media. Ya. Iya. Pengelola website, internet, provider, ini banyak nanti terancam dengan azab yang pedih di neraka. Nah, kalau tidak mau berhadapan dengan neraka, maka mari sama-sama kita menertibkan tayangan-tayangan kita atau website-website yang kita kelola. Nah, oleh karenanya hadirin dirahmati Allah, semakin banyak tayangan-tayangan yang bersifat religius, ini insya Allah semakin mengurangi dampak dari kehancuran akhlak dan moral, khususnya penyimpangan seksual ini. Kita sudah dalam tahap bahaya ini dalam soal media yang menayangkan pornografi. Ulama, pendidik, guru, ya, ini semuanya sudah teriak. Tetapi di mana ini kemauan pemerintah, ya, melalui Menteri Telekomunikasi, Menko Info, ini harus dituntut ketegasannya. Bapak pergi katakan saja ke negara sebelah kita, Brunei, Malaysia,
mungkin lebih modern dari kita secara teknologi, tetapi mereka sangat ketat di dalam menangkal bahaya arus penghancuran akhlak untuk generasi muda. Kita yang kondisi kita terpuruk seperti ini, sok modern pula lagi. Mudah-mudahan ini semuanya tidak akan berlanjut sampai lama. Pemerintah kita insya Allah akan mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk penyelamatan generasi muda yang kita harapkan di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai, luar biasa sekali. Pada intinya beliau menekankan bahwa dalam hidup ini kita harus ada pengawal. Nah, disinilah kita selalu menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan teknologi, tapi kita jarang menyalahkan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Pada segmentasi selanjutnya nanti kita akan simak wawancara dengan Ibu Nda Eli Risman. Beliau adalah psikolog dari Universitas Indonesia. Kita akan berbincang tentang peran internet dalam pornografi dan tips keluarga dalam mencegah anak dari pornografi dan porno aksi. Tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Nusaku, dan seperti yang telah kita janjikan tadi, sekarang kita akan simak yaitu wawancara dengan Ibunda Eli Risman. Beliau adalah psikolog dari Universitas Indonesia yang sangat concern sekali dengan masalah parenting. Selamat mengikuti. Ya, saya menangis. Yang menangis bukan hanya mata saya tapi jiwa saya. Sebab itu saya sudah mengatakannya, mengantisipasikannya 2-3 tahun yang lalu, bahwa mereka akan mendapatkan bukan lagi pemuda kita dan anak mahasiswa atau SMA kita terkena HIV/AIDS, tapi anak SD kita. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan mendapatkan anak TK kita. Sebab kejahatan seksual sekarang sudah melibatkan anak berusia 10 tahun menjadi korban sekaligus pelaku. Ya, nah ini adalah bencana besar. Yang penting lagi adalah anak ini mengalami trauma yang luar biasa, mempengaruhi sisa hidupnya. Kalau pemerintah pertama tidak mau mengakui sebab utamanya daripada terjadinya bencana ini, yaitu kerusakan otak karena pornografi. Itu adalah penyakit karena otak sudah rusak. Yang kedua gitu, masalah internet ini yang ada di telapak tangan anak kita. Dengan satu buku jarinya dia berselancar di dunia maya tidak bertepi, dan dia memang dijadikan target oleh pebisnis pornografi di bawah berusia 10 tahun. Target pertamanya laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi rumah kita, keluarga kita tuh dihancurkan dari yang paling bawah sekali. Kita pingsan, ya, kita tidak sadar apa yang terjadi. Jadi bencana yang paling besar bukan 4 atau 10 atau sejuta anak kena HIV. Bencana yang paling besar adalah karena kita tidak sadar ada bencana. Dan bencana itu di satu buku jari anak kita. Handphone, gadget, ya, wifi. Jadi program saya sangat mendukung Menkominfo yang mengatakan pornografi over my dead body. Karena ini menyangkut 88 juta anak tersebar di 6.000 pulau berpenghuni. Ini bukan lagi epidemi. Konsultan kami di luar negeri yang ahli ini mengatakan, Eli, ini bukan epidemi, ini pandemi kerusakan otak, lebih daripada Ebola, flu burung, dan narkoba. Kenyataan kita sekarang sudah seperti ini, anak kita sudah tumbang, ya, HIV di usia anak SD. Oke, itu dulu, akui dulu ini sebagai penyakit. Kemudian harus lintas sektor perlindungan anak ini, karena kejadiannya terjadi tidak aman sekolah, tidak aman rumah, tidak aman masjid ataupun wihara ataupun gereja. Semuanya terjadi di mana-mana. Jadi lintas sektor ahli, lintas sektor agama, ya, semua harus berkumpul jadi satu. Mengapa anak Indonesia dijadikan target? Karena jumlahnya 2 kali penduduk Korea Selatan dan terpencar di 6.000 pulau. Artinya ini adalah keuntungan besar bagi pebisnis pornografi dan kehancuran bagi kita. Siapa yang memiliki harta di bawah tanah, ya, yang di atas tanah, yang di bawah laut,
kalau bukan anak-anak kita? Mereka sekarang dihancurkan secara sistematis. Narkoba, pornografi, dan media lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati di rumah, pertama, pulanglah ke rumah menjadi orang tua kedua-duanya. Bapak tidak berharap kepada ibu, ibu tidak berharap kepada bapak. Dua, pulangkan ayah ke rumahnya. Ya, jangan bikin anak kita berayah dia ada, berayah tiada, beribu dia ada, beribu tiada. Ya, anak-anak kita membutuhkan kedua-duanya. Bapak tidak bisa bilang kamu jaga anak, didik anak, saya cari uang. Enggak. Ya, ketiga, agama nomor 1, yaitu penghayatan keberadaan Allah. Anak harus dikatakan bahwa dia harus menjaga pandangannya dan menahan kemaluannya. Itu lebih suci bagi mereka. Ya, dan Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafaddu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirun wa la yasma'un. Sama buat yang perempuan juga. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, dan terus uraiannya. 4, anak mau pubertas, siapkan dia fikih, taharoh di rumah, jangan disubkontrakkan ke tangan orang lain. Iya, ya, fikih bersuci minimal. Dampingi anak. Ya, anak kita anak masa depan, dia perlu gadget, tapi buat peraturan, ada pendampingan, buat konsekuensi, ya, dan ajari anak kita bahwa apabila dia tidak menahan pandangannya, otaknya rusak di alis kanan mata, mukanya manusia, otaknya binatang, kelakuannya persis seperti binatang, karena yang dirusak itu adalah fungsi mulia otak. Ya, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, Ibunda Eli Risman memberikan sebuah warning kepada kita. Tentu saja kita sepakat beliau berbicara based on data. Beliau telah melakukan banyak penelitian dan hasilnya seperti yang dipaparkan tadi itu benar-benar terjadi di depan mata kita. Pertanyaan besarnya adalah kita sebagai orang tua, lantas apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita hidup dalam era teknologi, teknologi hadir secara netral, yang membuatnya rusak adalah manusianya itu sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa sesungguhnya pornografi dikerjakan secara sistematis. Kita telah dibodohi secara sistematis. Kita telah, bahasa kita, dikerjain secara sistematis. Otomatis yang menyaksikan acara ini, marilah kita melakukan perbaikan secara sistematis. Nah, Bapak, mungkin Bapak sebagai orang tua, kalau melihat Bapak ini kayak anaknya udah gede-gede juga nih, Pak, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menanggapi apa yang telah disampaikan tadi oleh Bunda Eli Risman, apa yang Bapak ingin sampaikan? Menurut kami bahwa apa yang disampaikan itu adalah positif, dalam artian bahwa sebagaimana yang Pak Ustadz katakan tadi, bahwa itu sudah jelas. Cuma menurut kami kita mengantisipasinya terlambat. Terlambat dalam arti kata bahwa kita terlambat memberi kade, ya. Memberi kade dalam arti kata akan datang zaman itu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah mengenai masalah tentang penanganannya. Ya, sebagaimana telah disampaikan bahwa pengawasan itu penting. Nah, kalau menurut saya adalah memang penting. Tapi kita sekarang ini cenderung pengawasan itu berada pada seorang ibu. Cenderung. Tapi seorang bapak itu tidak terlalu terlibat jauh. Oleh karenanya menurut kami, kedua orang tua itu adalah merupakan suatu hal rangkaian sebagai pengawasan penting terhadap anak itu. Di samping adalah pemerintah, yaitu mengenai masalah keseriusan, ketegasan dalam menindaklanjuti masalah ini. Menurut saya seperti tingkat itu. Hukuman yang lebih berat. Nah, seperti itu lebih baik efek menurut jerah saya. seperti itu. Tetapi harus kita mulai dari orang tua dulu ini. Ya. Iya, Nah, sekarang betul. Bapak tadi namanya Bapak siapa? Bapak Abdul Halik. Bapak Abdul Halik sendiri kepada anaknya melakukan pengawasan dalam bentuk realnya seperti apa? Alhamdulillah Pak ya. Jadi intinya begini, kebetulan anak saya kuliah dan juga kebetulan kos. Jadi yang penting adalah suatu komunikasi, Pak. Jadi komunikasi yang rutin terhadap anak, intinya bahwa dia ada posisi di mana kita tahu. Itu satu pertama. Yang kedua adalah masalah sholat. Kalau seandainya waktunya sholat, kita harus ingat, minimal kita telepon dia sudah sholat atau belum. Nah, itu yang penting, karena sholat 5 waktu menurut saya adalah merupakan filter dari segala kebaikan buat anak kita semua, gitu loh. Intilah itu. Dan ketiga adalah masalah pergaulan. Ini yang paling penting, karena pergaulan itu berada di, kejadian itu bisa di sekolah, bisa di luar sekolah, bisa di tempat bermain. Nah, kita harus tahu mengenai masalah tentang berapa teman-teman yang dia kenal Di lingkungan di lingkungannya, baik itu teman sekolah, teman bermain,
dan teman, entah itu bermain dalam bentuk seni atau olahraga. Nah, kalau tadi dikatakan anak bapak kos mungkin jauh dari bapak, Iya, artinya betul. kalau kita ketika dia pulang kita pesankan dia jangan lupa sholat, puasa Iya. dan sebagainya. Apakah itu juga merupakan garansi jaminan bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan? Insya Allah ya, kalau menurut saya, karena sholat itu mencegah perbuatan munkar dan nakal. Secara istilahnya perbuatan yang menjauhi dari segala perbuatan, menjauhi larangan daripada Allah SWT. Baik, terima Insya kasih Allah. Bapak. Ya. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita saksikan tadi, seperti yang juga dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwa teknologi khususnya bagaimana mengemas pornografi ini dikemas secara sistematis dan seakan-akan itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan seperti yang dikatakan Kiai Daud Rasid tadi, pernikahan sesama jenis itu dilegalkan. Nah, pada segmen selanjutnya nanti Kiai Syarif Manaji akan memaparkan lebih dalam lagi tentang bahaya-bahaya dari penyimpangan seksualitas. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. مقادير يا قلبي العلا مقادير والجمي على مقادير يا قلبي العلا مقادير والجمي على مقادير وسم الحياة لا 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 مشاوير واسمعنا العلا مقادير وسم الحياة لا 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 مشاوير واسمعنا العلا مقادير 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 يا قلبي العلا مقادير وسمي على مقادير يا قلبي العلا مقادير Kita menjadi orang-orang yang jadi korban dalam pergaulan bebas. Kita ngeri. Biar emang ada orang jahat, ada orang baik. Ada orang aliran hitam, ada orang aliran putih. Tetapi jamaah damai Indonesiaku, rasanya mereka harus selalu merasa damai. Betapapun keadaan yang ada di sekitarnya, karena mereka yakin kita selalu ditemani oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini ada bagian cerita dalam kitab Melayu kecil. Kalau dulu di Jakarta dan Bekasi, anak-anak kecil wajib ngaji nih. Kitab Adabul Insan, kitab akhlak ngajarin buat anak-anak kecil, kitab Melayu. Iya Bu, udah ada yang manggut aja nom, pernah ngaji juga. Melayu. Diceritakan dalam kitab itu, seorang ayah dari Bani Israel datang kepada orang pinternya. Kemudian bercerita, dia punya kepala habis ditempeleng sama anaknya. Ditanya, apa yang kau ajarkan kepada anakmu? Saya tidak mengajarkan apa-apa, kecuali saya meminta dia untuk, kalau bahasa Inggrisnya ngangon, ya apa namanya sih, menggembala sapi. Oh, orang pintar yang ngomong, boleh jadi engkau ditempeleng oleh anakmu. Anakmu belum bisa membedakan mana kepala engkau dan mana kepala sapi. Artinya sangat tergantung kepada orang tuanya. Apa yang disampaikan tadi bunda psikolog kita, ayah kembalikan ke rumah, jangan pada ngayap mulu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mencium cucunya Sayyidina Hasan. Dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan, pada saat Rasulullah mencium Sayyidina Hasan, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Aqra bin Habis. Dia punya anak nggak tanggung-tanggung Pak, 10 dia punya anak. Dia bilang ketika Rasulullah mencium Sayyidina Hasan, dia bilang, ya Rasulullah, aku punya anak 10, tapi tidak ada satupun anakku yang kucium seperti engkau mencium Sayyidina Hasan. Nabi marah. Jangan mau punya anaknya doang dong, kasih juga mereka kasih sayang. Tidak cukup materi untuk memanjakan mereka, tidak cukup materi untuk membahagiakan anak-anak kita, tetapi sentuhan kasih sayang dari seorang ayah, dari seorang bunda yang akan menjadikan kedekatan emosional. Dia akan berkata, saya tidak akan menginginkan ada kekecewaan kepada kedua orang tua saya, dari lantaran kedua orang tuanya memperlakukan mereka seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Anak-anak mah emang lemah, dia nggak bisa apa-apa. Mereka disebut di dalam Al-Quran pada awal tadi saya sampaikan, termasuk dalam 3 golongan yang perlu dan kudu kita jagain. Bisa apa mereka kalau bukan orang tuanya?
yang terus memproteksi mereka dengan mencontohkan perbuatan yang baik. Apalagi sekarang media dan kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita nggak bisa kontrol secara utuh. Kalau kita mencontohkan kepada kebaikan dan lingkungan selalu dalam keadaan baik, saya hakul yakin 100% anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kita mengerucut, kita serahkan kesalahan kepada siapakah yang memimpin negeri ini. Marilah kita introspeksi bersama-sama apa yang sesungguhnya telah kita lakukan kepada anak-anak. Jelas seperti yang tadi diajarkan, bahwa orang tua memiliki peran yang amat sangat berat. Dia harus menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak-anaknya. Disitulah pentingnya kita selalu berpegang teguh kepada aturan-aturan Al-Quran. InsyaAllah itu yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Jemaah sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akan kembali melanjutkan bagaimana kemudian kita diajarkan oleh Islam, oleh agama kita untuk menghadapi segala fenomena yang terjadi sekarang. Saya hanya ingin mengajak bahwa kalau memang terjadi kerusakan ada di sekitar kita, maka bila kita ingin terhindar dari itu semua, yang pertama adalah minta perlindungannya kepada Allah. Kan udah jelas ayatnya kita hafal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan, keburukan apa saja yang telah Allah ciptakan. Tetapi kemudian harus ada usaha dari diri kita. Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan penjagaan itu dari Allah Jalla Jalaluh? Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Kita lihat Rasulullah SAW dihadirkan di satu tempat yang saat itu paling rusak moralnya. Maka disebut zaman jahiliyah. Pada saat itu begitu mereka mempunyai peradaban yang luar biasa, pada saat mereka tidak mampu menunjukkan kecerdasan mereka dalam peradaban. Kalau buat akalnya jelas cerdas, tapi buat akhlaknya luar biasa hancurnya. Tetapi Allah turunkan apa buat Nabi? Allah bekali apa? Cuma Al-Quran. Al-Quran Allah bekalkan, Allah bekali kepada Rasulullah SAW. Semua kemungkaran pada saat itu berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Apa yang harus kita lakukan selain kita baca? Al-Quran bukan hanya dibaca, Al-Quran bukan hanya dihafal, tetapi bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran terejawantahkan dalam perbuatan sehari-hari. Kalau Al-Quran bilang jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kalau Al-Quran bilang jangan engkau dekati zina, wala taqrabuz zina, bukan melakukan, mendekatinya saja sudah dilarang. Bila itu dilakukan dan kita mengikuti apa yang Allah ajari kepada kita semua di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah dalam hadisnya, hidup mah sebenarnya memang wayanya kita mendapatkan kebahagiaan. Saya yakin betul, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepadanya, tidak kita dibikin khawatir dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi. Cuma kita kebanyakan nentangnya dari apa yang telah Allah ajari. Kan diceritain tuh peristiwa Nabi Lut, habis tuh. Begitupun bila kemudian negara ini membiarkan kemungkaran-kemungkaran merajalela, mereka punya kemampuan untuk memproteksi anak bangsanya, tetapi mereka sibuk dengan urusan dan kedudukan masing-masing, maka tidak menjadi sesuatu yang mustahil bila kemudian negara ini akan terus diberikan musibah demi musibah. Saya sepakat dengan Kiai Daud bahwa musibah yang terjadi di Indonesia ini adalah hukuman dari dosa, bukan sekedar fenomena alam. Gunung gak bakal meletus kalau gak Allah perintahin.
Gunung nggak bakal meletus kalau Allah nggak perintahkan. Air tidak akan menjadi banjir bila Allah tidak perintahkan. Semua itu adalah makhluk yang terjadi karena kesalahan manusia yang kemudian Allah biarkan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Lihat, kita hafal surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhad bi anna rabbaka awhalaha. Ini jelas ayat nih, disuruh sama Allah. Maka jamaah sekalian, pemirsa TV One dimanapun berada, hidup itu simpel. Bagaimana kita bisa tampil sebagai manusia yang setiap ucapan dan gerakan kita menjadi sebuah cerminan bahwa kita adalah hamba Allah dan pencinta Rasulullah. Gak ada ceritanya kemudian orang yang taat kepada Allah terus hidupnya dalam petaka. Gak ada ceritanya. Pasti orang yang dalam ketakutan, pasti orang yang dalam kesedihan, pasti orang yang sedang dalam liputan masalah, banyak sekali cobaan dan ujian dari lantaran dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Al-Quran solusi konkret. Maka perlunya kita berada di lingkungan yang mengerti dengan Al-Quran dan kita belajar. Jangan kata masih hidup, udah mati kalau ente dekat sama Al-Quran. Allah manjakan, satu huruf tidak akan meninggalkan orang yang istiqomah dengan Al-Quran. Di dalam kuburan aja ditemenin sama Al-Quran. Itu yang disebut dengan bagaimana Rasulullah SAW disebutkan dalam bagian syair maulid, kana khuluquhul Quran wa shimatuhul gufran yafsahu lil insan. Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Ini kan kita lagi ngaji nih, kita lagi berusaha menjadi orang yang baik karena kita percaya duduknya kita ini disaksikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Siapa orang yang gak pengen hidupnya bahagia? Cuman puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun. Masa kita pengen kemudian dibuat pusing dengan urusan dunia kita? Tidak terjadi. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semua yang diajarkan oleh Allah, dan kita kemudian merangkul anak keturunan kita, meminta perlindungan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, apa yang dilakukan oleh ibunya Maryam, begitu dilahirkan langsung minta perlindungan kepada Allah. Makanya ibu bapak, kalau kita ngelihat anak yang dilahirin itu nangis, nih pada saat anak dilahirin semuanya hampir kebanyakan nangis. Sebabnya apa kira-kira? Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, setiap bayi yang menangis ketika dilahirkan, karena setiap dilahirkan dia segera dikecup oleh setan. Itu yang bikin nangis. Hadisnya sahih. Bagaimana kemudian ulama kita mengajarkan, azankan di telinga kanan, iqamahkan di telinga kiri. Dari sejak bayi itu anak sudah mendapatkan proteksi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan biarkan mereka mendapatkan kesulitan hidup dan mendapatkan masalah-masalah dari lantaran punya kedua orang tua tidak peduli kepada masa depan mereka. Iya, sekarang udah masuk sampai ke rumah, udah ada di telapak tangan anak kita. Jamaah, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Jangan ketakutan, Allah berkuasa di atas setiap hambanya. Tuh anak kita gampang aja, tangannya nggak mau buka situs-situs porno, gampang. Hatinya yang megang Allah, yang megang hati setiap anak kita, bahkan kita semua, bahkan seluruh manusia yang megang hatinya Allah. Perkara kecil bagi Allah kemudian jangan buka situs porno, buka dah situs pengajian aja. Tapi itu hanya akan terjadi bila bapak dan ibunya dia senantiasa menjadi hamba yang taat kepada Allah. Maka Allah tidak akan pernah mau mengecewakan dengan anak dan keturunannya. Simple. Rasulullah ajarin betul sebelum mengajarkan kepada anaknya. Rasulullah contohin dulu.
Saya tidak setuju kalau kemudian ada ayah dan ibu yang berkata, "Nih anak tidak bisa diajarin." Enggak. Anak itu kata Nabi laksana sehelai kertas, dia suci. Kedua orang tuanya yang akan membentuk mereka. Jangan serta-merta menyalahkan anak kita. Salahkan dulu diri kita. Sudahkah kita menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang baik? Mana mungkin anak akan berbuat kebaikan di waktu maghrib dia akan melaksanakan sholat bila ibunya aja masih di depan TV? Mana mungkin seorang anak akan dekat kepada orang-orang soleh bila ayahnya saja tidak mempunyai teman orang-orang soleh? Padahal berteman dengan orang soleh menjadikan orang yang dekat dengannya akan terus terpacu untuk berbuat kebaikan. Maka jamaah saudaraku sekalian yang berbahagia, betapapun carut marutnya, kita perlu prihatin dengan kejadian yang di Situbondo ataupun dimanapun tempat yang pernah terjadi. Tetapi yang perlu kita jaga yang paling utama adalah bagaimana pilar bangsa kita, yaitu keluarga kita, yang paling pokok harus kita selamatkan dari berbagai pengaruh-pengaruh negatif. Memang ada plus minusnya. Zaman teknologi sekarang, dulu mah saya yakin bahwa bapak kagak ngerti yang namanya internetan. Nggak ngerti, orang telepon aja dulu pakai kaleng diikat pakai benang. Halo, di sana jawab. Sekarang udah tinggal di tangan. Ini terjadi di masa anak kita. Maka ekstra perhatian dan kasih sayang buat kader-kader penerus kehidupan kita di masa-masa mendatang. Tidak lain, kenali dia, mereka semua dengan banyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Masya Allah, pemirsa dirahmati Allah, itulah tadi telah disampaikan kepada kita bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sudah jelas, Al-Quran adalah kitab yang mengajarkan akhlak yang baik bagi kita. Akhlak yang menurut versi Allah, bukan akhlak menurut versi manusia yang lemah. Nah, pemirsa, untuk memperdalam tema bahasan kita tentang penyimpangan seksualitas, tadi telah kita garap di ranah psikologi, kemudian ranah agama Islam. Untuk mempertajam lagi, kami telah menghadirkan yaitu sosiolog UI, Bapak Hendra Kurniawan, yang akan memaparkan kepada kita dialog kita yaitu tentang penyimpangan seksualitas bukanlah sekedar penyakit psikolog atau fisik, tetapi juga penyakit sosial. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Salatum bisalamil mubini linuqtati ta'yini ya gharami. Salatum bisalamil mubini linuqtati ta'yini ya gharami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema seperti yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi. Islam adalah solusi yang amat sangat konkret dalam menyelesaikan masalah penyimpangan sosial, diantaranya adalah penyimpangan seksualitas. Tadi telah kita dengarkan paparan dari guru-guru kita, kemudian itu juga ranah agama Islam, bagaimanakah Rasul mencontohkan kepada kita untuk bisa mampu mengendalikan diri. Kemudian Bunda Eli Risman, seorang psikolog dari UI, telah memberikan paparannya bahwa itu adalah merupakan penyimpangan perilaku personality kita. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi, bagaimanakah dalam perspektif antropologi sosial. Telah hadir di tengah-tengah kita itu Mas Hendra Kurniawan. Assalamualaikum Mas Hendra, mic-nya. Ya, baik Mas Hendra, mungkin Mas Hendra dari segmen 1 kemudian segmen 6 tadi sudah memperhatikan bahwa ternyata penyimpangan seksual bisa dikatakan bukan sekedar penyakit fisik. AIDS tidak hadir sebagai penyakit fisik yang bisa segera disembuhkan, kita kasih obat, besok selesai. Tetapi ternyata ada ranah yang lain, yaitu ranah penyakit sosial. Nah, kita mungkin bisa mendengarkan paparan dari Mas Hendra. Yang dikatakan penyakit sosial itu sendiri, terminologinya apa? Betul. Sebenarnya dalam ilmu sosial, penyimpangan sosial itu dianggap menyimpang karena memang keluar dari
norma sebenarnya, dari norma yang memang sudah dibentuk oleh masyarakat, baik secara agama, kultur maupun peraturan-peraturan yang mungkin tidak tertulis. Jadi keluar dari situ maka dianggap menyimpang, itu persoalannya. Nah, kemudian seperti yang dikatakan tadi, contoh-contoh yang terjadi di sodomi terhadap anak-anak kecil, kemudian bentuk-bentuk penyimpangan seksualitas yang terjadi. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai penyimpangan seksualitas? Bukankah ini adalah kasus perorangan? Artinya dia sendiri yang mengalami gangguan, Mas Hendra? Betul. Pertama kita harus melihat begini. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melihat masalah sosial. Pertama, pendekatan agama. Pendekatan agama ini seperti kita bahas atau kita simak tadi dari awal bahwa tergantung 100% pada seseorang akan keyakinannya. Nah, jika kita masukkan keyakinan bahwa menyimpang adalah konsekuensinya adalah hukuman, dan nanti hukuman baik di dunia maupun di akhirat, maka semakin kuatlah seseorang akan menjaga konsistensi dia terhadap persoalan sosial tadi. Nah, pendekatan yang selanjutnya yang lebih bersifat sosial dalam arti begini. Ilmu itu kan ada yang seharusnya, ada yang senyatanya. Nah, ilmu agama itu lebih sama dengan ilmu hukum, sehingga menganggap kasus yang tadi, ya, persoalan AIDS, persoalan penyakit sosial, terutama AIDS, ya, itu dianggap persoalan hukuman dari Tuhan. Cuma persoalannya kita harus bertanya pada kita sendiri bahwa persoalan AIDS itu menular bukan hanya karena persoalan seksual, tapi menular bisa jadi melalui jarum suntik, gaya hidup yang tidak bersih dan sebagainya, yang justru bisa jadi salah satu di antara kita atau di antara keluarga kita terjangkit virus tersebut, sehingga persoalannya bukan hukuman lagi itu. Nah, di kalangan Islam sendiri melihat persoalan masalah sosial tadi itu dari ada beberapa kalangan. Pertama, kalangan Muslim, istilahnya Muslim moral behaviors, kayak semacam tadi dari awal kita melihat bahwa persoalan AIDS adalah persoalan hukuman Tuhan karena diakibatkan dari pelecehan seksual, penyimpangan seksual dan sebagainya. Itu kacamata agama istilahnya. Ya. Cuman secara sosial ada istilahnya pendekatan sosial adalah pendekatan yang senyatanya. Saya beri kasus begini, contoh. Seorang bapak membunuh anaknya, penyimpangan. Ya. Nah, kemudian ada seorang anak membunuh bapaknya, penyimpangan sosial. Secara pendekatan ilmu agama dan ilmu hukum, betulnya ilmu agama dan hukum sama, kan, ya. Seharusnya si anak dihukum atau si bapak dihukum. Nah, dalam pendekatan ilmu sosial, sebaliknya, jika seorang bapak membunuh anak atau anak membunuh bapak, ada apa di balik ini? Kenapa seorang anak tega membunuh bapaknya, atau kenapa seorang bapak membunuh anaknya? Ini kan penyakit sosial juga persoalannya. Nah, ketika diteliti dalam persoalan sosial, siapa tahu seorang anak digebuki setiap hari oleh bapaknya, apa yang terjadi? Ya, anaknya membunuh bapaknya. Kan ini akar masalahnya, Pak, masalah sosialnya. Kemudian pertanyaan ini juga akan saya gunakan. Ada apa yang terjadi di negeri ini sehingga pornografi ini begitu deras mengalir? Pertama gini, dalam perspektif antropologi tadi. Betul. Manusia dilahirkan dengan segala sistem biologisnya persoalannya. Cuman ada kalanya dia bisa mengendalikan itu, ya, dengan cara satu tadi pendekatan agama, menahan diri. Program tentang AIDS itu kita kenal dengan istilah ABC, abstain, ya, atau abstinensi. Kemudian ada be faithful, kemudian ada kondomisasi atau kondomize. Abstain, oke lah, kita bisa menahan diri. Nah, secara agama, ya kita dianjurkan untuk berpuasa. Oh, secara ekstrim orang sampai harus dikebiri, kan begitu, ya, menahan hawa nafsu. Cuman nggak sampai harus ke sana, Pak, ya. Yang kedua, be faithful, ya, setia terhadap pasangan kita. Saya lebih mengartikan be faithful lebih kepada setia kepada ajaran yang kita dapat sebenarnya gitu. Setia kepada Tuhan. Ya, apapun godaannya, kalau seandainya kita sudah faith, sudah yakin betul bahwa Tuhan selalu memberikan konsekuensi-konsekuensi yang tadi disebut oleh Ustadz tadi, ada bahwa ancaman-ancaman, ada hukuman-hukuman. Ya, selama itulah kita akan menahan diri. Jadi program kondomisasi itu sebenarnya sudah nggak berlaku karena di A dan B sudah selesai. Nah, kondomisasi menjadi
satu-satunya cara seolah-olah bahwa persoalan seksual sulit ditangkal. Persoalan seksual harus ada, bahkan selalu terus, karena memang sampai hari kiamat orang menganggap seksual adalah kebutuhan biologis, kan begitu misalnya. Tapi kesalahan dalam menggunakannya bisa menyebabkan penyakit sosial. Betul. Nah, dalam beberapa hal ada terjadi proses di mana saya pernah membaca satu catatan dalam penelitian itu, catatan dokter dari abad ke-19 menyebutkan bahwa suatu penyakit masyarakat tidak akan pernah bisa masuk 100% terhadap satu kondisi lingkungan di mana basic agamanya, basic kulturnya, dan basic peraturan-peraturan yang tidak tertulis tadi cukup kuat. Nah, dengan cukup kuatnya itu maka beberapa pengaruh tadi dari luar tidak bisa masuk secara otomatis karena ada proses di situ. Salah satunya itu persakralan seksual. Ya, pengharaman terhadap homoseksual, pengharaman. Saya pernah baca buku Mahmud Muhammad Syaban memberikan tips atau menawarkan beberapa solusi. Di antaranya kan gitu kan, pengharaman homoseksual, pengharaman minuman keras, atau bahkan salah satunya di situ bagaimana menciptakan ketahanan keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang sebenarnya Muslim moral behavior tadi tidak melihat persoalan kenapa si anak cenderung jatuh ke persoalan seksual pornografi, karena mungkin anak kurang binaan, kurang perhatian dari keluarga, sehingga larinya keluar. Bukan persoalan hukuman lagi, berarti yang salah siapa? Walaupun kita Muslim yang taat, tapi ketika salah mendidik anak, siapa yang salah dalam konteks seperti ini? Nah, persoalan sosial menjadi persoalan yang itu tadi, Bu. Jadi kenapa seorang anak membunuh bapak? Ya kita akan menganggap bahwa wajar anaknya membunuh bapaknya karena bapaknya sering mukulin anak itu setiap hari. Bagaimana yang kita permasalahkan adalah seorang bapak itu bisa punya kasih sayang lebih terhadap anak itu supaya tidak terjadi persoalan sosial tadi, Pak. Baik, Mas Hendra, kemudian yang terakhir adalah seperti yang dikatakan tadi bahwa dorongan-dorongan seksualitas itu adalah manusiawi yang pasti ada sampai hari kiamat, sampai kita mati. Artinya kita bisa mengatakan secara tegas bahwa tidak mungkin kita akan mengiris sama sekali penyakit sosial, yaitu penyimpangan seksualitas. Pertanyaannya adalah bentuk pengendalian seperti apa agar penyakit sosial ini tidak begitu tumbuh secara lebat begitu. Betul. Secara ilmu logika atau lebih tepatnya dalam ilmu kalam, ilmu mantik ya, kita sudah sangat ma'ruf. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan pada prinsipnya, tetapi yang natik, yang punya logika, akal pikiran. Natik di situ bisa berbicara. Berbicara pakai logika, bukan berbicara seperti ayam kan gitu. Jika manusia tidak menggunakan lagi natiknya, maka dia akan kembali menjadi hewan. Kan itu persoalannya. Persoalan seksual adalah persoalan hewani, Pak. Di mana seksual tidak disakralisasi, diumbar begitu saja. Sampai tadi Ustaz Daud bilang bahwa hukuman akan turun kalau seadanya yu'linu, kan gitu. Yu'linu istilah diterang-terangkan. Jadi persoalan maksiat itu secara terang-terangan, maka hukum akan turun. Nah, ini yang menjadi persoalan, bahwa kalau kita bisa mengendalikan hawa naluri nafsu kita yang hewani tadi, maka orang kembali menjadi manusia yang seutuhnya, bukan menjadi hewan. Masya Allah, jadi secara tegas sekali, persis seperti dengan judul tema kita bahwa Islam hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan penyimpangan seksualitas. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Islam hadir untuk mensakralisasi. Justru di sini adalah Islam hadir untuk menyempurnakan sekaligus mensakralisasi nilai-nilai seksualitas yang menurut Allah tetapkan di bumi ini, dan dengan dikumpulkan dalam kitab, yaitu disebut dengan kitab Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimanakah kita menggunakan ranah seksualitas secara Islami. Nah, insya Allah pemirsa, pada segmentasi yang berikutnya nanti kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Daud Rashid dan Kiai Syarif, sekaligus juga kesimpulan dari tema bahasan kita, yaitu tentang Islam adalah solusi dari penyimpangan seksualitas. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita ke kesimpulan acara kita yang sangat bermanfaat hari ini, bahwa
Allah Ta'ala memuliakan manusia dengan akal dan hawa nafsu, tetapi ini harus ditempatkan pada tempatnya. Allah menurunkan ajaran syariat. Dengan syariat itu, insya Allah kita menjalani kehidupan secara normal. Laki-laki bernafsu kepada perempuan, perempuan bernafsu kepada laki-laki, diikat dengan sebuah lembaga yang namanya an-nikah, pernikahan. Tidak boleh dilampiaskan dengan cara-cara di luar institusi yang sah, seperti penyimpangan yang disebut dengan zina, atau kebebasan seksual yang terjadi di tingkat berbagai tingkat, anak-anak, dewasa dan sebagainya. Kemudian pornografi musuh bersama. Pornografi ini musuh bersama. Kita tahu ibu-ibu, bapak-bapak, sampai ke tingkat anak-anak, sasaran mereka melalui game-game. Itu kalau di internet, free game itu gampang diakses. Itu semuanya penampilannya penampilan seronok. Perempuan di atas pahanya, roknya, terbuka semua badannya. Itu dilihat oleh anak-anak kecil, STK, anak SD. Bagaimana tidak terekam di kepalanya pornografi itu? Nah, begitu juga lah hendaknya seluruh pihak ikut bertanggung jawab, khususnya pemerintah yang punya kekuasaan untuk membuat aturan, regulasi-regulasi melalui kementerian. Begitu juga melalui aparat-aparat kekuasaan yang lain, polisi dan sebagainya, harus hendaknya ikut sama-sama menjadikan masalah penyimpangan seksual ini musuh bersama yang harus kita tangani secara bersama. Tokoh-tokoh agama, pendidik, dosen, dan begitu juga seperti LSM, NGO. Mari kita sama-sama berharap kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki umat ini. Sebenarnya kita ini sedang dijadikan sebagai inceran. Inceran siapa? Musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu ingin generasi Indonesia ke depan ini hancur, sama sekali tidak berkualitas. Otaknya dirusak melalui apa? Narkotika. Akhlaknya dirusak melalui pornografi. Tinggal apa? Generasi kita habis, tidak ada manfaat sama sekali. Tidak bermanfaat. Otaknya dirusak, kemudian akhlaknya dirusak. Jadi apa? Hanya bentuk manusia saja yang sudah tidak ada sama sekali nilainya. Inilah keinginan siapa? Musuh-musuh kita bersama, baik yang datang dari luar ataupun yang berkomplot dengan mereka di dalam negeri kita. Semoga kita mempunyai kesadaran yang sama menghadapi musuh bersama ini. Terima kasih Kiai Daud dan Kiai Sarif, pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini, dan seperti biasa selepas acara Damai Nusaku Anda bisa menyaksikan yaitu butiran ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Adiasa Daud. Dan seperti biasa besok insya Allah kami akan hadir itu pada Damai Nusaku 7 November dari Masjid Sababus Salam, Perum Gria Bintara Indah, Bintara Bekasi, Jakarta Barat, yang akan menghadirkan guru kita Habib Nabil Al-Musawa dan Ustadz Abdul Rahman Jailani. Saya Agung Isulhak dan pendukung acara ini, Sarung Wadimur tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, mari kita akhiri majelis mulia kita ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah yang kini menyaksikan kami, wahai Allah, Engkau menjadi harapan kami. Kami meminta kepadamu ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, ampuni semua kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, bagaikan mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ilahana ya Rabbana, Engkau yang menentukan segala. Di majlis ini kami meminta dan bermunajat, selamatkan dan lindungi anak keturunan kami dari berbagai pengaruh-pengaruh yang menyebabkan mereka jauh darimu. Ilahana ya Maulana, kami semua mencintai anak keturunan kami. Kami menginginkan mereka semua adalah orang-orang pilihan yang Engkau jadikan pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ilahana, betapapun carut marutnya pergaulan, betapapun banyaknya pengaruh dari barat, betapapun rusaknya moral yang ada, tetapi kami berkeyakinan ya Rabb, bila Engkau menjaga kami, bila Engkau menjaga anak dan semua keturunan kami, tentulah kami mendapatkan keselamatan. Ilahana, wahai Engkau Allah yang maha mengabulkan segala doa, Engkau lihat dan Engkau saksikan kami tertunduk, semuanya mengharapkan belas kasih darimu.
kami mengemis pertolongan darimu ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya man yara wa la yura wa fadluhu ammal anam, yassir lana umurana bijahi sahibil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.